Hajimemashite, watashi no Ichigatsu Kurosuwa Roshita desu. Di sini saya akan membacakan sebuah karangan. Setiap orang pasti punya mimpi, begitupun dengan saya. Berawal dari masa lulus sekolah SMP tahun 2018, saya bingung melanjutkan sekolah kemana dan dimana. Awalnya saya ingin bersekolah di SMA, tetapi kedua orang tua saya lebih mendukung masuk SMK. Alasan lainnya karena kebanyakan teman dan tetangga saya juga masuk SMK. Jadi tidak apa-apa, saya menuruti kemauan mereka. Waktu itu, ada sekolah negeri SMK di dekat rumah. Saya berniat masuk di situ dan keterima jalur zonasi. Awalnya, saya tidak menyangka bisa keterima jalur zonasi. Saya bersekolah di SMK negeri tersebut di jurusan administrasi perkantoran. Sekolah SMK itu kebanyakan berfokus pada prakteknya. Ketika kelas 10, saya tidak ada kepikiran untuk daftar di universitas negeri yang ada di Indonesia. Kala itu, ketika kelas 11, guru menawarkan siswa untuk mendaftar SNMPTN. Dan saya tentu ikutan tanpa pikir panjang. Seperti di awal saya mengatakan, karena SMK fokus pada praktek, maka dan tentu saja saya kesulitan. Dimulai dari mungkin pelajarannya yang berbeda, karena jurusan yang saya pilih memang sangat susah. Saya tidak diterima di universitas tersebut di jurusan yang saya pilih, yaitu jurusan hukum. Tentu saja saya sangat-sangat bersedih dan sangat kecewa pada diri saya sendiri, menyalahkan mengapa tidak memperbaiki nilai dari awal saja. Mungkin SNM bukan jalannya. Saya akhirnya memilih ikut SBMPTN UTBK. Saya masih ingat ketika saya kebingungan tidak mendapat kuota kursi untuk UTBK di Karawang, saya panik luar biasa. Memilih di daerah Purwakarta juga sudah tidak ada. Yang ada hanya pilihan antara Jakarta dan Bandung, yang mana keduanya itu sangat jauh dari rumah saya. Akhirnya, saya memilih UTBK di UPI Bandung. Saya tidak ada teman sama sekali karena berangkat karena teman saya berbeda tanggal. Akhirnya, saya iseng buka grup di Telegram mencari teman barengan untuk UTBK di UPI. Dan ada satu orang yang sama sekali tidak saya kenal, tapi orang tersebut sangat baik. Singkat cerita, saya pergi bersama dia, yang notabene stranger. Akhirnya, hari di mana pengumuman, saya tertolak lagi oleh Undip. Saya tidak tahu harus apa dan bagaimana. Yang saya bisa hanya menangis. Tidak menyerah begitu saja, saya mencoba daftar pada tahun berikutnya dan berikutnya lagi, yang mana itu tahun 2022-2023. Lagi dan lagi saya tertolak. Saya mencoba daftar beasiswa juga, tertolak. Berkali-kali saya tertolak. Akhirnya saya tahu, mungkin menurut Tuhan ini jalan terbaik untuk saya. Terima kasih.